Pak Guru ajarkan saya bahagia dengan cara berpikir sederhana agar kaya orang-orang filsafat. Gak, orang filsafat gak banyak yang bahagia. Kebanyakan orang filsafat itu stres, depresi, tertekan, bahkan ada yang jadi gila dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena memang filsafat itu biasanya itu akan mendekonstruksi keyakinan seseorang, akan mendekonstruksi dan merusak gagasan-gagasan yang sudah sebelumnya mapan. Dan karena itu tidak banyak orang yang berani untuk berfilsafat karena menyakitkan sekali, dan orang-orang yang sudah berfilsafat pada akhirnya juga sering kacau dan hancur gara-gara pikirannya sendiri, overthinking gitu ya. Dan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Makanya salah satu cabang filsafat yang muncul adalah yang filsafat Stoa atau Stoik. Filsafat Stoik itu, jadi cabang filsafat itu diantaranya ada 3 tentang bagaimana kita itu berpengetahuan. Ada cabang filsafat misalkan yang mengatakan bahwa kita harus mengambil sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dari dunia luar, karena ilmu pengetahuan itulah yang akan memberikan kepada kita peluang dan solusi-solusi dari masalah yang akan kita hadapi. Nah, ada kan cabang filsafat yang seperti gitu kan, kayak yang Epicurus dan lain-lain. Kemudian ada cabang filsafat yang berpikirnya sebaliknya. Kenapa saya harus tahu ini? Emang faedahnya apa? Kalau saya tahu bahwa langit itu biru, emang buat apa pengetahuan itu gitu? Kan bahkan saya tidak bisa membuktikan bahwa langit itu biru dan sebagainya. Nah, ini kelompok-kelompok filsafat nihilism gitu ya, kelompok filsafat yang sangat ekstrim dalam skeptisismnya gitu dan sebagainya. Nah, ada juga filsafat yang terakhir, ada filsafat yang terakhir atau sekolah filsafat yang terakhir di barat itu adalah Stoa. Sebenarnya bukan terakhir sih, cuma dijelasinnya terakhir. Nah, Stoa ini berpandangan bahwa kita tuh hanya harus memikirkan tentang apa yang kita butuhkan saja. Jadi untuk berpengetahuan, hal pertama yang harus kita ketahui itu adalah untuk apa pengetahuan itu kita pelajari. Kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh dirinya sendiri? Nah, kata Stoa, ngapain juga mikirin hal yang seperti itu, nggak ada faedahnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan pertanyaan yang tadi itu, saya sih merekomendasikan kalau mau belajar kebijaksanaan atau filsafat ya dari Stoa itu. Jadi kita harus mulai dari mengkritik keinginan kita terhadap pengetahuan. Pengetahuan ini kita harus miliki, kenapa? Faedahnya apa? Buat apa? Nah, kalau misalkan kita sudah benar-benar yakin dengan itu, ya sudah, ayo kita pelajari. Kalau tidak, ya nggak usah overthinking juga. Dan nggak usah overthinking terhadap apa yang kita proyeksikan dan hal-hal yang semacam itu gitu. Karena ya sebenarnya rasa takut itu tuh muncul dari dugaan-dugaan saja, bukan dari kenyataan.